Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Langsung saja kita buka Bapak Ibu Saudara ya. Kita belajar firman Tuhan malam ini dari Wahyu 4 ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya. Karena firman iman timbul pendengaran akan firman. Sudah? Oke. Wahyu 4 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata-kata hormat dan kuasa. Ini kata yang tidak pernah dipisahkan kalau Bapak Ibu Saudara membacanya di firman Tuhan. Ada satu kata lagi, kemuliaan. Jadi kemuliaan, hormat, dan kuasa. Ini seperti satu rangkaian kata yang tidak pernah terpisahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, puji-pujian atau kemuliaan, hormat, dan kuasa. Ya, jadi nggak bisa hormat berdiri sendiri atau kuasa berdiri sendiri, tapi ada rangkaian katanya, puji-pujian atau kemuliaan, hormat, dan kuasa. Kita belajar tentang hormat malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa itu hormat, Bapak Ibu Saudara? Ya, hormat ini dibutuhkan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama manusia. Betul ya Bapak Saudara? Pastilah manusia itu ingin dihormati. Ingin dihormati. Betul Bapak Saudara? Ada yang ngomong gini, saya nggak perlu dihormati. Ada begitu? Pasti tidak ada. Semua manusia pasti ingin gini, dihormati. Siapapun dia, apapun jabatan, posisinya, latar belakangnya. Betul. Pastilah ingin dihormati. Apalagi Tuhan Bapa Elohim Yahweh, itu harus kita memberi hormat Bapak Ibu Saudara. Nah, kata hormat itu begitu pentingnya Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka 1 Petrus ya. 1 Petrus 3:17. Nah, 1 Petrus 3 ayat 17 ya. Salah ya. Hai suami-suami itu gimana ya? Nah ini saya salah lihatnya. Oh Tuhan, ampun. 1 Petrus 3 ayat 7. Bukan 17 bukan. 1 Petrus 3 ayat 7. Ini, coba perhatikan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kamu yang lebih lemah. Apa? Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih, yang itu kehidupan, supaya apa? Supaya doamu jangan, supaya doamu suami-suami jangan terhalang. Maka tugasmu suami-suami, hormatilah istri. Coba begitu apa ya? Powerful kata hormatilah ini. Sampai Tuhan ya memberikan ayat ini dalam 1 Petrus pada begini, hai suami-suami, agar doamu jangan terhalang, hormatilah istrimu. Suami-suami yang di tempat ini, agar doa kita jangan terhalang. Seperti begini, kita naikkan doa, baru nyampe plafon dia turun lagi tuh doa itu. Belum tembus plafon loh saudara, turun lagi doanya. Karena apa? Jangan-jangan begini, kita tidak menghormati istri kita sebagai pewaris. Apa itu pewaris apa itu? Pewaris kasih karunia. Jadi kata hormat ini Bapak Ibu Saudara penting sekali di dalam kehidupan kita pribadi. Nah, di dalam ayat yang lain, orang yang tidak menghormati Tuhan seperti Ananias dan
Saya bilang, mati Pak. Karena gak menghormati kehadiran Allah, gak menghormati Roh Kudus, yaitu siapa? Roh Bapa sendiri. Mati ya Sapira. Mungkin secara tubuh kita nggak mati, secara fisik mati. Tapi gini, secara roh kita mati Pak. Kalau kita tidak belajar menghormati Bapa surgawi. Betul. Mungkin begini, yang secara fisik mungkin aman-aman saja Pak. Seperti ini, tidak ada apa-apa. Tetapi begini, secara roh kita mati Pak. Kita nggak bisa lagi begini merasakan kehadiran Tuhan, mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita tidak pernah menghormati Tuhan secara pantas. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini mengerikan sekali ya Bapak Ibu Saudara, kata hormat tadi itu. Karena manusia saja perlu kita hormati, apalagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, prinsip hormat yang benar satu sih, memberi perhatian, saling menghargai sesama, sedang dunia, saling menghargai. Itu prinsip hormat atau memberi pengakuan. Nah, ini prinsip hormat yang benar, memberi perhatian. Bayangkan kalau saya ngomong begini Bapak Saudara, terus Bapak Saudara menghadapnya begini. Loh, di sini yang ngomong wajahmu ke tempat lain, itu kan tidak memberi hormat Bapak Ibu Saudara. Saling menghargai satu dengan yang lainnya, memberi pengakuan. Nah, ini prinsip hormat yang benar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi Bapak Ibu Saudara, termasuk kepada Bapa di surga. Terus ya, 5 sasaran hormat kita. Pertama itu kepada siapa? Hormat kepada Allah Pak, bagaimana caranya Pak kita bisa hormat kepada Bapak itu, menaruh dia itu kepada posisi yang tepat, yang pantas untuk kita memberi hormat kepada dia. Salah satunya Bapak Ibu Saudara, banyak hal, tetapi salah satunya bagaimana kita memperlakukan Bapak surgawi itu, Bapak, dia sebagai pemilik hidup kita, kita memperlakukan dia dengan hormat Bapak Ibu Saudara. Contohnya, ini yang gak enak Bapak, tapi harus saya katakan, on time dalam pertemuan ibadah. Nah, kalau sudah on time begini, susah Pak. Karena kita memang gak hormat Pak. Kita ini lebih hormat kepada manusia sebenarnya daripada yang pertama hormat kepada Bapak. Ya berkali-kali saya katakan, kalau kita diundang oleh Bapak Wali Kota misalkan, bos presiden lah, Bapak Wali Kota saja, Pak Andi besok datang ke kantor ya. Siap Pak Wali Kota. Wah, beliau lapor. Jam berapa Pak Wali Kota? Jam 9 saya tunggu ya. Ini Pak Andi ini berani gak datang ke kantor Wali Kota jam 9:30 dia gitu? Oh, Wali Kota sebelum minggu dong. Mana ini manusia satu. Jadi jam 9 kok datang ke 9:30. Betul. Pastilah Pak Andi datang jam berapa? Hah? Lebih awal. Tanda kita menghormati itu kepada manusia loh Pak. Ini kepada Tuhan Bapa yang kita sebut. Aduh, susah kali, banyak kali alasan. Bukan banyak sungai loh ya, ini baru kali ini. Kali itu kan kecil kan. Bayangkan kalau banyak sungai kan, itu tanggal tempat luar biasa itu, lebih lebar gitu. Atau banyak laut dia, tak belum selang. Ini juga banyak kali, kan kecil.
Coba Bapak Ibu Saudara, kelakuan kita ini. Karena apa? Memang kita tidak memiliki rasa hormat kepada Bapak. Di kantor saja kita harus masuk jam 8. Betul, Bapak Ibu. Kita datang jam berapa? Jam 8 kurang lah untuk take off. Kalau kita terus-terusan apa tuh? Telat, apa yang kantor lakukan? Dipanggil kita sama apa? Dek, kenapa Bapak ini? Ini loh Pak, ini kenapa Bapak ini kok telat? Lebih dari 3 kali, 5 kali kok telat terus dalam sebulan? Coba. Kita begitu bisa menghormati aturan-aturan yang manusia berikan, tetapi kepada Bapa kita punya begitu banyak alasan untuk kita bisa meleset. Betul? Hamartia dulu, hamartia. Bapak Ibu Saudara, belajar ya. Kenapa kita kok begini? Kita tidak mengalami kuasa, mengalami kemuliaan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita nggak pernah memberi rasa hormat kepada Bapa. Makanya hidup kita nggak pernah mengalami kuasanya, nggak mengalami kemuliaannya. Kenapa? Rasa hormat itu tidak nampak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. On time itu, Bapak Ibu Saudara, itu salah satu kita memberi rasa hormat kepada Bapa dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Mau di sini, di rumahmu, waktu kau jam-jam doamu, itu tanda kau memberikan rasa hormat kepada Bapa. Nah, kalau kau gak pernah berdoa di rumahmu, itu kau apa? Gitu. Ya. Kau gak punya hormat sama Bapa itu yang memberi apa ya? Perlindungan, penyertaan, kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, pekerjaanmu dijaga, anakmu dijaga. Tapi kita gak pernah datang sama Bapa lebih minimal 30 menit datang sama dia. Wah, kan ngeri. Makanya kita nggak pernah mengalami kuasanya. Kuasanya kita nggak pernah mengalami kok. Kenapa? Kita tidak hormat. Paham ya? Apalagi nih, mengalami kemuliaan Tuhan. Kenapa? Nggak hormat. Kayak hanya orang-orang yang hormat kepada Tuhan akan mengalami kuasa dari kemuliaan Tuhan. Coba. Hebat tuh kata hormat. Kita bisa menghargai Tuhan, menempatkan Bapa itu di tempat atau posisi yang tepat, yang pantas, sehingga kita memperlakukan dia secara hormat. Coba lakukan, Bapak Saudara, hormati dia dalam segala tingkah lakumu. Tingkah laku kita, hormati dia. Percaya lagi nih, kuasa dan kemuliaan pasti Tuhan berikan kepada kita. Yang jangan dengan amin, Bapak Saudara. Kalau kita hormat. Makanya maaf ya Bapak Saudara ya, ini yang begini-beginian kan ringan-ringan, tapi kan apa ya, memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. On time, datang tepat waktu jam ibadah, sungguh-sungguh menghormati dia, gak main HP lagi, hormat selama 2 jam, memuji, menyembah. Nah kita kan kalau di tempat-tempat ibadah ini kadang-kadang gak fokus, pikiran kemana-mana itu, ya kan? Karena memang dasarnya tidak menghormati Bapa. Orang yang menghormati Bapa dia fokus, dia tahu kalau ini dapat ibadah, bagaimana dia harus mempersiapkan hatinya, pikirannya, perasaannya kepada Bapa. Dia tahu. Tapi kalau tidak, Pak, agak. Ya. Yang kedua, hormat kepada pria dan wanita tadi itu, kepada suami, istri juga harus menghormati suami. Yang ketiga, hormat kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua kita, betul. Coba lihat ya, orang-orang anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, susah hidupnya. Ya. Anak-anak hormati orang tuamu agar apa? Panjang umurmu di bumi.
betul. Ya. Jadi resepnya kalau anak-anak muda mau panjang umurmu, hormati orang tua. Nah, kalau mau pendek umurmu, kau lawan aja dia. Coba kau lawan dia. Pendek umurmu Pak, bukan Pak, pendek. Percaya. Itu nanti firman Tuhan loh. Anak-anak yang kurang ajar nih Bapak sama orang tua yang, waduh susah Pak. Karena firman Tuhan, hormatilah coba orang tuamu. Kan efeknya itu kan luar biasa agar apa? Panjang umurmu di bumi. Coba. Dengan kata hormati saja loh Pak. Bu, anak-anak muda. Hormati orang yang lebih tua. Yang keempat, apa? Hormat kepada otoritas, pemimpin. Hormati. Bukan pemimpin gila-gila hormat ya. Bukan. Tapi pemimpin, hormati pemimpinmu, otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Hormati dia. Nah, banyak orang juga begitu, melawan pemimpinnya. Ya kan? Tak bisa Pak. Bukan pemimpin itu nggak bisa dikritik, nggak bisa diberi masukan, bisa, boleh. Tetapi begini, dalam kapasitas engkau menghormati dia sebagai pemimpin, otoritas tertinggi. Betul, Ustaz. Saya di kantor punya pemimpin, saya hormati dia. Kadang-kadang saya diomelin loh, saya pengen jawab loh, tapi gini, oh iya Pak, iya Pak. Teman saya ngomong gini, waktu keluar, Bang, kenapa nggak Abang jawab? Oh, usah aja. Kalau menjawab tuh panjang kali lebar lagi nanti dia. Tambah lama kita di dalam. Gitu. Nah kalau bos sih Pak ya, kita ajak debat, tambah lama deh karena kita merasa apa? Dia benar, betul. Pokoknya semua itu benar pokoknya dia. Oh kalau kita jawab, udah. Oh iya Pak, ya Pak, siap Pak, makasih Pak ya. Senang deh kan, siap Pak. Udah keluar, aman, ya kan? Ya. Walaupun dia apa ya, berbeda kan, ada beliau tuh hidup. Beda kan? Saya punya begitu banyak jawaban loh Pak, bisa jawab sudah, tapi enggak. Tanda saya menghormati dia. Saya gak melawan Pak. Otoritas gak melawan saya. Bahaya. Seperti Daud sama Saul itu ya. Kalau Daud itu mau kasih mati Saul bisa. Tapi kan Daud gak lakukan itu Pak. Ya, dia menghormati otoritas. Walaupun Saul itu salah loh. Betul kan? Tapi Daud gak pernah mengusik. Ya. Hormat kepada otoritas. Yang keempat, hormat kepada perkataan kita. Bagaimana Pak? Kita menghormati perkataan kita. Kalau janji ditepati. Nah, kalau kita janji sama anak kita kan begitu. Nanti pulang Mak, kita ke McD. Oh iya. Nah, padahal mau ngomongnya tuh bote-bote aja nih, supaya dia diam. Tapi kita sudah janji itu, Bu Nomi. Terus anak tanya, Pak, Mak, enggak kenapa? Saya tutup dia tuh besok saya. Padahal McD itu 24 jam. Alasan itu mau sudah tutup. Nah, ini kan tanda-tanda kita nggak menghormati perkataan kita sendiri. Pak, kalau janji sama istrimu kau tepati. Ada yang belum tepati saya? Kan nggak ada. Kau tepati semua itu. Karena apa? Aku menghormati perkataanku sendiri, betul? Iya. Nanti yang ya kalau ini ada uang ini gini ya, Pak. Ya, ada yang beli. Kalau belum ada, ya jadi nggak usah, jangan dulu. Memang belum ada, betul? Iya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang tua kepada anak-anaknya kan? Iya. Karena pokoknya kalau bapak punya uang, belikan kamu anak. Bapaknya sudah punya uang kan? Apa yang bapaknya lakukan? Anak tanya, Pak, sudah punya uang? Belum dapat Pak. Padahal sudah dapat dia. Hah? Karena gini sudah dapat, diam-diam dia kan, nggak mau dia belikan itu. Coba lihat. Karena gini, anaknya mungkin nggak tahu loh Pak, tetapi kan
bicara. Tenang nak, aku belikan Pizza Hut. Dibeli memang pizza, tapi bukan hut. Pizza yang lain gitu. Lemak nak, kalau lemas begini pizza. Bu Naomi, jangan juga begitu. Jadi Pizza Hut berangkat kok, tapi kok yang lemas-lemas begini, kiwir-kiwir itu. Nah, saya pernah beli Pizza Hut apa namanya itu, yang di jalan. Yang kita coba itu, sekarang memang 10.000 satu sebelas itu, tapi begini-begini dia. Kok kiwir-kiwir begini? Coba, kok begini ya? Yang namanya juga 10.000. Kok kayak Pizza Hut malah bisa? Pizza Hut tuh ratusan atau puluhan ribu, dan 10.000. Kiwir-kiwir lah dia. Itu bukan Pizza Hut. Nggak tahu Pizza Hut. Ya Pak, jangan Pak. Kalau Pizza Hut, belikan Pizza Hut. Amin saudara. Karena kamu tanda kita menghormati perkataan kita sendiri. Kita harus lakukan itu Pak. Ya. Saya kalau janji sama anak saya anak-anak kan polos dia ingat terus itu. Ya, pasti dia ingat tuh, betul. Pak, bagaimana? Belum. Ya. Walaupun kita sudah apa ganti topik, dia kan kembali sini lagi. Wah, bagaimana itu? Betul Pak ya? Coba anak itu yang begitu dia. Biarpun kita ajak dia ke topik-topik yang lain gitu, ujung-ujungnya dia balik lagi. Yang ini bagaimana Pak? Nah, itu kan repot dia Pak. Karena kita sudah keburu bicara. Sepeda dulu. Nah, nanti mau beli sepeda ya. Karena dulu kan dia kecil itu gini, tetangga itu punya sepeda, jadi dia tuh di sampingnya itu sepeda itu dia kejar-kejar itu temannya juga sepeda, agar dia dikasih gantian gitu. Saya gini, enggak tenang ya, mama dibelikan. Iya Pak, iya. Setiap saya datang tuh, Pak, sudah berkatnya apa itu? Kenapa? Dia tagih sepeda itu, ditagih terus Bapak Ibu Saudara. Sampai saya belikan sepeda. Nah, ini sepeda. Stop. Ya. Makanya kalau saya janji itu bagus. Sekarang hati-hati, apa itu sudah besar kan? Pasti barang-barang yang dia minta itu pasti harganya sudah gitu-gituan. Dia sudah paham itu. Pak, ini sepatu berapa nak? Sekian. Oh iya, kalau saya nggak mampu, saya ajar. Nanti daripada saya harus janji. Nah, perkataan kita ini kita jaga. Betul, Bapak Ibu Saudara. Orang yang komitmen itu dijaga perkataannya, dilakukan. Betul, Bapak Ibu Saudara. Jangan nggak dilakukan, dipertanggungjawabkan itu. Tanda kita menghormati perkataan kita. Apalagi kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bernasar kan, Tuhan, kalau tanah saya laku Tuhan, 10% akan saya berikan kepada gereja. Belum laku. Nah, tanahnya di harga misalnya 300 juta. 10%-nya berapa? 30. Belum laku, enak. 10% Tuhan pasti akan berikan kepada pekerjaan laku. 30 juta banyak juga ya. Mulai berhitung pengalu ya. Banyak juga tadi 30 juta ini. Waduh. Nah, coba. Ayo. Ya. Langsung kita revisi Tuhan. Kemarin itu enggak segitu sebenarnya itu. Waduh, kok direvisi maksudnya. Angel kita ini Pak. Iya, betul. Jadi hati-hati dengan, makanya apa ya? Jawab kita tuh jangan terlalu cepat begitu. Makanya kita ini diberi mulut telinga kita banyak mendengar daripada ngomong. Nah kita kebalik kan, ngomong dulu.
Dia bagaimana? Waduh, salah ngomong. Bagaimana salah ngomong? Kamu ngomong kok. Coba. Kenapa? Gampang sekali kita itu bicara, Bapak Ibu Saudara. Nah, ingat ya, ada 5 sasaran hormat kepada Tuhan Allah, orang pria atau suami istri, anak juga tadi, orang yang lebih tua, otoritas pemimpin kita, dan kepada perbankan kita. Maka kalau kita lakukan ini, kuasa dan kemuliaan mengikuti. Ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berjuang, Bapak Ibu Saudara, menghormati bapak, suami, istri, anak-anak saling menghormati. Orang-orang tua kita hormati. Otoritas pemimpin kita dimanapun dia berada kita hormati dan hormati setiap perkataan kita. Janji-janjimu, nah bapak-bapak, Pak boleh pernah janji apa Bu? Ada semua sudah. Ada yang belum Bu? Kau pulang Bu pagi Bu ya? Kamu tuh lu belum lakukan? Oh iya Kak, karena suami itu pura-pura lupa. Padahal istrinya lu ingat Pak. Kita pura-pura lupa aja gitu, pura-pura bego gitu kan? Kamu deh. Coba laksanakan. Tanda diri kita menghormati pekerjaan kita. Setelah berjuang Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita beri persembahan yang terbaik Bapak Ibu.